Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bertemu lagi dengan kami di dalam program Berkat Pagi. Sebelum pagi hari ini kita atau Bapak Ibu Saudara melaksanakan aktivitas, terlebih kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-22. Sekali lagi 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-22. Saudara boleh menyimaknya dan saya akan membacakan. Demikian firman Tuhan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini adalah suatu salam dari Paulus. Paulus memberikan salam kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Kalau kita bisa melihat di situ pada ayat yang ke-19 dikatakan, salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Ini adalah suatu salam dari Rasul Paulus kepada jemaat-jemaatnya yang ada di bagian Asia Kecil. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan membahas tentang mengasihi atau bagaimana cara kita mengasihi Allah kita. Kata mengasihi ini memiliki arti yaitu memberikan perhatian, rasa sayang dan cinta kepada seseorang atau kepada sesuatu. Contohnya, misalkan kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai benda atau barang-barang yang berharga seperti mobil, handphone, laptop dan lain sebagainya. Pasti yang menjadi tugas kita yaitu merawatnya dan menjaganya agar tidak rusak. Kan sayang kalau misalnya barang yang kita sayang itu rusak. Nah, kata mengasihi ini tentunya semua orang pernah mengasihi, amin. Entah mengasihi sesama atau mengasihi barang-barang seperti yang saya katakan tadi, barang-barang tertentu, mengasihi atau dan lain sebagainya. Nah, apa yang dilakukan seseorang ketika seseorang ini mengasihi? Contohnya mengasihi sesama jenis atau pasangannya sendiri. Yang pastinya yang dia harus lakukan yaitu memberikan perhatian yang lebih atau menyenangkan hati pasangannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma itu, tetapi ada contoh juga. Kita tentunya pasti mengasihi keluarga kita, amin. Tentunya kita mau melakukan atau memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Dan tanda kita mengasihi keluarga kita adalah membahagiakan mereka dengan berbagai macam cara. Nah, dalam pembacaan kita di situ dikatakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kalau kita lihat pada Matius pasal yang ke-22, Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-37 saya bacakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara bahwa ini adalah hukum yang paling terutama bagi setiap orang-orang percaya, yaitu apa? Hukum yang terutama dan yang paling utama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya dituntut untuk mengasihi bukan cuma sesama kita manusia, bukan cuma mengasihi sesama kita, pasangan kita atau keluarga kita, tetapi ingat yang paling terutama di dalam hidup kita yaitu kita harus mengasihi Tuhan Allah kita. Kita harus mengasihi siapa pencipta kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, oh saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan dengan cara saya datang beribadah di gereja. Setiap hari Minggu saya datang beribadah. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara mengatakan hal tersebut dengan cara beribadahlah Bapak Ibu Saudara sudah mengasihi Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah apakah hal itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu Saudara sudah mengasihi Allah kita?
Orang percaya memang dituntut untuk melakukan banyak hal. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam hal itulah, apakah kita masih berperilaku sebagai orang percaya atau anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan? Banyak orang percaya atau anak-anak Tuhan hari-hari ini tidak mengasihi Tuhan lagi. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita tahu bersama bahwa dunia ini adalah dunia yang semakin hari bukan semakin baik, tetapi dunia hari-hari ini semakin hari semakin jahat. Begitu banyak godaan, begitu banyak yang datang di dalam kehidupan kita yang merayu kita, merayu umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan untuk jauh, untuk jatuh dari hadapan Tuhan. Dan jikalau anak-anak Tuhan sampai jatuh atau terbawa-bawa dengan dunia ini, menjadi orang yang tidak mau beribadah mungkin, menjadi orang yang tidak mau membaca firman, bahkan tidak mau lagi merenungkan firman, bahkan tidak mau lagi bersekutu dengan Tuhan. Yang penting ya sudah, kita sehat-sehat aja, melakukan kegiatan biasa aja. Dan tanpa kita sadari, hal-hal yang tadi saya sebutkan, tidak beribadah, tidak mau, sudah terbawa dengan arus dunia ini yang semakin hari semakin jahat, tanpa kita sadari, kita sudah mendukakan hati Tuhan. Yang artinya kita tidak lagi mengasihi Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan hal yang tidak Tuhan inginkan, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, hal inilah yang membuat kita tidak mengasihi Tuhan lagi. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengakui di dalam mulut kita. Kita mengakui bahwa saya mengasihi Tuhan kok. Saya mengasihi Tuhan dengan cara saya dekat dengan Tuhan. Berusaha dekat dengan Tuhan dengan apa? Beribadah. Setiap hari Minggu saya ibadah. Setiap ada firman Tuhan saya mendengarkan. Tetapi seperti yang saya katakan, apakah hal itu sudah cukup untuk menyadari bahwa kita mengasihi Allah kita? Dengan mulut saja tidak cukup untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah. Nyatanya perilaku kita setiap hari menunjukkan bahwa kita tidak mengasihi Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita mengatakan, oh iya saya memang mengasihi Tuhan, saya orang Kristen, saya orang benar, saya mengasihi Tuhan. Cuman dengan mulut saja. Tetapi apakah cuma sampai di mulut saja Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan mengatakan tadi di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan akal budimu. Yang artinya mengasihi Tuhan bukan setengah-setengah. Amin Bapak Ibu Saudara. Mengasihi Tuhan bukan setengah-setengah, bukan cuma lewat mulut saja, tetapi seluruhnya, seluruh kehidupan kita, kita mau mengasihi Tuhan. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan Allah kita? Kita buka di dalam Rut pasalnya yang pertama. Rut pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-16, saya bacakan, saudara boleh menyimaknya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Nah, kita tahu bersama cerita tentang Rut dan Naomi ini. Nah, tanda Rut mengasihi mertuanya Naomi ialah dia tetap setia. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang percaya memang kesetiaannya sangat-sangat penting di dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin. Bahkan tidak hanya setia terhadap manusia saja, tetapi yang paling terutama itu kita harus setia terhadap Tuhan Allah kita, terhadap siapa pencipta kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Seperti yang sudah saya bacakan tadi, Rut. Tanda Rut mengasihi Naomi yaitu dia tetap setia. Dia katakan apa? Bangsamulah bangsamu, bangsamulah bangsaku dan
Allahmu lah Allahku. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang percaya dituntut untuk menjadi orang yang setia. Amin. Cara kita menunjukkan bagaimana cara kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan cara salah satunya yaitu setia. Amin Bapak Ibu Saudara. Di era sekarang ini banyak yang terikut-ikut. Banyak yang terikut-ikut meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya. Karena apa? Karena harta kekayaan yang dia jadi tergoda. Makanya hal inilah yang membuat dia meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada kesetiaan di dalam dirinya. Dia tidak menanamkan kesetiaan yang benar di dalam dirinya. Makanya dia bisa terikut. Makanya dia bisa meninggalkan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, agar supaya kita tidak menjadi orang-orang yang terikut atau menjadi orang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman, maka yang penting yaitu yang harus kita tanamkan di dalam hati, dalam diri kita, yaitu kita harus tetap setia. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang-orang menuntut pasangannya untuk setia. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita dituntut untuk setia bukan cuma kepada satu orang, bukan cuma kepada manusia, bukan cuma kepada pasangan kita. Tetapi terpentingnya kita harus setia kepada Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bersama Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Yang walaupun kita sebagai umat-umatnya, sebagai anak-anak Tuhan, terkadang kita tidak setia. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Kita tunjukkan, kita mengasihi Tuhan dengan tetap setia. Amin Bapak Ibu Saudara. Setia beribadah, setia berdoa, setia baca firman dan lain sebagainya, tentu hal-hal yang baik. Dan kembali lagi di ayat pokok kita di dalam 1 Korintus tadi, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Orang yang tidak mengasihi Tuhan berarti hidupnya ada di dalam kebinasaan. Tetapi saya yakin dan percaya jemaat GPD Immanuel Garut, jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini adalah jemaat-jemaat atau orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, bukan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Kalau misalnya kita cuma mengakui lewat mulut saja, tetapi kita tidak menyadari perlakuan kita, perlakuan yang tidak mengasihi Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara sadar. Kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada Allah kita yang setia. Amin Bapak Ibu Saudara. Dikatakan siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Saya yakin dan percaya tidak ada orang yang mau dikutuk atau tidak ada orang yang mau berada dalam kebinasaan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, marilah tetap setia kepada Allah kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, dan Immanuel Allah beserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.